Shalom ya kasih Tuhan, shalom. Haleluya. Hari ini kita udah mau ibadah seperti biasa, tapi ini spesial buat yang ulang tahun hari ini. Selamat ulang tahun. Kami dari tim pemusik yang di depan ini mengucapkan paling pertama kita mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Oma Metawati yang umur 85 tahunnya. Tepuk tangan yang meriah buat omanya. Haleluya. Masih bersyukur, saya bangga punya Tuhan Yesus. Oma masih bisa mengangkat kakinya buat Tuhan sampai saat ini. Amin. Masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mengangkat kaki dengan semangat tanpa ada sakit penyakit. Amin. Biarkan hari ini spesial ulang tahun Oma. Biarkan Tuhan juga urapi ulang tahun Oma spesial. Biar Oma terus diberikan kesehatan yang luar biasa. Amin. Mari kita satukan hati kita mau mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau mulai ibadah kita kembali dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, anak-anakmu Bapa yang datang pagi hari ini Bapa yang mengucap syukur, yang ingin memberikan support kepada salah satu jemaat anggota umas kami, kepada Oma Metawati yang berumur 85 tahun Tuhan. Kami di sini jemaat bersama hati dengan satu suara mendoakan Bapa agar Oma Metawati ini terus berkarya di depan Tuhan, terus diberikan kesehatan yang luar biasa, dijauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, dijauhkan segala penyakit Bapa. Kami tolak mantra racun di dalam nama Yesus. Biarkan saya Bapa, biarkan Oma Metawati ini sampai
banyak lansia yang hadir hari ini. Biarkan Tuhan yang mengenal hati Bapak, Ibu, Oma, Opa. Biarkan Tuhan yang mengenal hati sampai saat ini Oma, Opa masih setia di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah menyimpan saudara di usia apapun itu. Percaya pada Tuhan, segala penyakit apapun yang sedang saudara alami, bersyukur di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan. Hanya Dia dokter dan segala dokter yang ada di muka bumi ini. Katakan seperti rusa yang haus di hadapan Tuhan. Sungai
hidupku. Haleluya, haleluya. Ini menjadi doa kami Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengalir sampai penuh di dalam setiap kehidupan kami, setiap kehidupan umat yang rindu terus hidupnya mengalami berkat perlimpahan dari Engkau di bulan Natal ini Tuhan. Di hari-hari ini kami butuh Engkau, kami perlu Engkau, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang peduli buat setiap kami, khususnya para umat. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini. Kami masih ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di acara ucapan syukur Oma Metawati yang Tuhan sudah tambahkan umur yang ke-85 tahun. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga orang tua kami ini masih bisa kuat, masih bisa sehat, masih bisa beraktivitas. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan rindu mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan firman-Mu, jadikan firman-Mu menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya, khususnya buat keluarga, buat Oma yang berulang tahun pagi ini. Di hari ini kami merayakan ucapan syukur. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar Engkau saja Bapak yang berbicara, sampaikan apa yang menjadi isi hati Bapak kepada kami semua. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin. Di bulan Natal ini menjadi doa kami juga, ya, sebagai hamba Tuhan, biar Oma, Opa, Bapak, Ibu sehat, kuat, ya, tetap semangat meskipun umur kita bertambah terus, ganti tahun lepas tahun, ya. Tapi kami percaya Tuhan sampai saat ini tetap menolong kita semua. Tuhan sampai saat ini tetap memberkati kita semua. Tuhan tetap menjaga, memelihara kita seumur hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah yang ketiga, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Nanti kita baca sama-sama ya. Iya, sudah ada ya di layar ya. Boleh Bapak Ibu perhatikan kebenaran firman Tuhan itu. Yuk kita baca sama-sama. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Selanjutnya, yang sekarang ada dahulu sudah ada, yang akan datang dan Allah akan mencari yang sudah lalu. Amin. Haleluya. Jadi manusia yang diciptakan Allah, jadi kadang-kadang kita menganggap barang ini baru, padahal Tuhan sudah ada dari dulu ya. Sudah tersedia segala sesuatu ya, tidak ada yang baru. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan,
Si penulis ini, si Salomo ini yang menurut kita pengkhotbah ini, ya Raja Salomo ya, dimana seorang yang kaya. Kalau raja itu kaya, bukan saja kaya, tapi dia berhikmat, dia takut akan Tuhan, dan apa saja yang dia kerjakan, dia eksplor. Dia seorang penyelidiki yang luar biasa ya. Kalau kita kan mau menyelidiki apa-apa terbatas dengan keuangan, terbatas dengan akal pikiran kita. Tapi kalau Salomo, dia orang berhikmat. Firman Tuhan dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Salomo berpengetahuan. Salomo orang yang pintar, yang luar biasa. Dia selidiki yang ada di bawah matahari. Yang di bawah matahari ini, kita yang ada di dunia ini, dia ahlinya yang menyelidiki segala sesuatu. Tidak ada yang hebat selain Salomo. Dia lakukan penyelidikan demi penyelidikan. Apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh manusia, semuanya di akhir dia katakan semuanya adalah sia-sia. Di kitab pengkhotbah ini, semuanya yang ada di bawah matahari ini adalah kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, umat pilihan Tuhan, bagaimana caranya supaya hidup kita yang kita kerjakan ini, yang kita sedang gumuli, yang sedang kita lakukan, supaya hidup kita tidak sia-sia. Salomo mengajar kepada kita supaya kita manusia takut akan Tuhan. Dia yang punya napas kehidupan kita. Dia yang memiliki keadaan kita. Kita bersyukur. Kirain kesenangan ada di entertainment, ada di dunia hiburan. Ternyata tetap di akhir dari segalanya Salomo mengatakan kesia-siaan. Yuk hidup kita supaya hari ini Yesus datang untuk membawa terobosan, untuk membuka jalan kehidupan. Hidup yang bukan biasa-biasa, tapi hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kalau saya bisa melihat di ayat di kitab pengkhotbah yang ke-6, coba tampilkan pengkhotbah yang ke-6 ayat yang ke-1 dan yang kedua, adalah suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Dua, orang yang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satu apapun yang diinginkannya, tetapi orang itu tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada di dunia ini yang tidak kekurangan harta bendanya, yang tidak akan habis sampai 7 turunan katanya. Hebat enggak? Saking kayanya. Bukan saja kaya, dia bertitel, dia sekolahnya sampai tinggi, punya segalanya, tapi tidak bisa menikmatinya. Malah orang lain yang menikmatinya. Kesia-siaan enggak? Sia-sia, capek kerja banting tulang siang malam nyari duit untuk kaya, udah kaya nggak bisa nikmati, nggak bisa pergi jalan-jalan di sini, di penjara
diperhamba oleh uang. Besok harus bangun dia dan sendiri nyari duit. Wah, stres nggak? Menderita. Penderitaan yang baik katanya. Wah, jangan ada umat di sini yang sampai cari duit gila-gilaan, tidak dinikmati. Ngapain? Capek-capek. Saya percaya Oma Metawati hari ini menikmati berkat Tuhan. Amin. Luar biasa. Oma masih kuat, sehat, tidak terus menerus banting tulang. Biar anak cucu kita, biar buyut kita. Oma udah tua, udah 80, menikmati. Jalan-jalan, nggak keluar negeri, takut ya di dalam negeri. Bisa istirahat di puncak 2 hari, 3 hari, nikmati. Makan mau apa? Makan secukupnya tentu. Makan juga kita udah tua mah. Waduh, saya aja mau makan kau dulu. Nah, sekarang asal nyobain. Nikmati ya berkat Tuhan. Tuhan Yesus datang di hari Natal ini memberikan apa? Memberikan damai sejahtera, sukacita. Firman Tuhan katakan di dalam tadi ayat Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, itu tidak dapat ditambah, karena Tuhan yang kita sama Dia lakukan segala perkara ada, selama-lamanya akan tetap ada, selama manusia ada di kolong dunia ini, di bawah matahari ini. Ya, matahari akan tetap ada, bertambah, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kasih setia Tuhan nomor 1 buat kita, tidak akan kehilangan sesuatu yang baik buat setiap umat. Ya, hiduplah takut akan Tuhan. Dia eksplor, dia selidiki yang mana, yang ada di kolong, yang ada di bawah matahari. Sedangkan kita hidup bukan terus-menerus di bawah matahari di dunia ini. Ada di balik kehidupan yang cerah. Di suatu nanti ketika kita tinggalkan tempat ini. Jadi Salomo seorang penyelidiki, karena dia hidup, dia yang selidiki yang keadaan bagaimana manusia menderita, bekerja siang malam. Yuk pikirkan akan hari-hari yang akan datang. Tuhan mau siapkan rancangan terbaik, terindah di kitab lain, di ayat lain, indah pada waktunya. Pengen gak kita indah pada waktunya? Pengen. Hidup takut akan Tuhan. Jangan sekarang udah menderita, nanti dipanggil Tuhan tambah menderita lagi. Sekarang udah capek, keadaan demi keadaan bukan membaik situasinya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya di Natal ini ada sesuatu jalan yang baru, yang terbaik, karena Tuhan berjanji, aku datang, Yesus datang supaya anak-anak Tuhan hidup berkelimpahan, bukan berkekurangan. Apa yang kurang di dalam hidup kita hari-hari ini? Tentu kalau udah jadi umat nggak lagi memikirkan uang melimpah, ya, mikirkan ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Ya Oma ya, bukan mikirin duit lagi, biarin anak-anak yang ngurusin uang. Oma lancar terus, untung loba pikiran uang duit. Orang yang di kota bilang, orang yang mengejar uang tidak akan puas dengan hasilnya, dengan keuangannya, dengan baik-baik itu. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau
Sekali-kali juga aku tidak akan meninggalkan Oma. Ya, biarlah hari-hari ini. Ayo, Umas, kita menghadapi tahun depan. Tahun yang masih tanda tanya besar. Tapi kita punya Yesus. Dia datang membawa kehidupan, punya jalan kehidupan. Kehidupan yang bukan biasa-biasa, tapi kehidupan yang melimpah. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Oma senang masih bisa lihat anak cucu. Senang bukan saja cucu kali ya, buyut udah ada ya, banyak ya. Luar biasa. Saya belum tentu. Oma-oma yang lain juga baru lihat anak cucu, udah repot, udah berat rasanya. Udah banyak teman-teman sebaya kita udah kehilangan mereka, udah masih kuat tuh. Hebat, luar biasa, masih bisa jalan, masih bisa ibadah, nggak diantar sama anak cucu si om aja yang jauh. Wah, di Purwakarta umurnya 90 lebih, hampir 198. Dia tidak diantar anak cucu, itu luar biasa. Di yang lain belum tentu ada di gereja kita, ya. Di Umas GBI Juanda ada umur yang lebih daripada 80 tahun banyak, ya. Itu satu anugerah kemurahan Tuhan. Saya pesan buat Oma, buat kita semua di hari Natal ini, kita mari menikmati hidup yang menikmati. Jangan terus dikejar-kejar dengan hal-hal yang menakutkan hari-hari ini. Kita boleh takut, tapi tidak hidup di dalam ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman loh. Betul-betul takut, hidup kita stres, takut, ini takut. Waduh, sampai ada orang yang sekarang kan kalau kita lihat TikTok, gempar-gemparnya tanggal 21 akan ada bencana besar ya. Akan ada tsunami tingginya sampai bukan lagi 20-34 meter katanya. Wah, tenggelam Jakarta, tenggelam Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya. Kalau kita hidup melihat segala sesuatu takut, ayo hidup kita takut sama Tuhan aja ya, supaya janji Tuhan Yesus datang ke dunia untuk setiap kita anak-anak Tuhan mengalami berkat berkelimpahan. Satu anugerah Tuhan. Oma sudah dapat bonus loh. Kata pemazmur bilang umur manusia 70 sampai 80. Kebanggaannya apa lagi daripada itu? Penderitaan. Udah bangun susah ya. Cimogo, gudang, nyeri suku, rematik, encok, kok pusing dan sebagainya. Keluar sedikit tanpa pakai sweater, masuk angin pulang. Itu kondisi kita. Ya, manusia jasmani mungkin bisa merosot, tapi milikilah ya batinia rohani kita dibaharui dari hari ke hari. Itu lebih penting karena kita bisa, kalau rohani kita baru terus dibaharui, kita bisa mengatakan tentang perkataan-perkataan yang positif ya, karena hidup kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, hidup kita dikuasai oleh lidah. Jangan menggemakan hal-hal yang negatif, gemakan hal-hal yang positif. Sekalipun mungkin itu berlawanan dengan dokter ya, tapi kita katakan dengan mulut kita dibenarkan, dengan mulut kita juga disalah. Nah, hidup kita mau hidup enggak? Hidup yang kita mau. Gemakannya positif. Aku sehat, aku sembuh, aku dipulihkan Tuhan, aku kuat,
Aku bertemu dengan Tuhan. Aku menikmati suasana sorga sekalipun kita belum mati. Ada suasana sorga tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Amin, Oma. Tetap semangat, tetap kuat, tetap jadi doa, tiap doa buat anak cucu, buat buyut, buat teman-teman kita di rumah. Oma harus jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa Tuhan memberkati hidup kita, bahwa Tuhan tetap menjaga kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Keadaan bisa berubah, tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Dia tetap setia sampai detik ini. Tuhan masih menolong kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Musim keadaan tahun akan selalu berganti, tapi dengan baik-baik. Berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tetap tinggal buat kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ini menjadi doa kami para umat Tuhan. Kami percaya, kami sebentar tinggalkan tahun ini, masuk tahun 2023. Kami akan tetap selalu ditolong Tuhan. Kami akan tetap selalu dijaga Tuhan. Kami akan tetap selalu diberkati Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Haleluya, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Aku tetap percaya. Yes, amin. Ku yakin, ku yakin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dia janjikan umur kita terpelihara. Bukan saja terpelihara, Dia janji akan mengenyangkan hidup Bapak Ibu, oma-oma, asal tetap hidup takut akan Tuhan. Kita tinggal di bawah matahari ini, semuanya sia-sia. Satu yang tidak sia-sia ketika hidup kita takut akan Tuhan. Tuhan memberkati anak cucu kita. Haleluya, haleluya. Biar setiap kita yang hadir, oma opa, bapak ibu, tetap yakin di tahun depan, tahun ini Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan pasti memberkati kita semua. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Sekali lagi angkat pujian ini. Ayo angkat tangan kita, kita percaya musim akan
hidupku. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu sudah menyelesaikan pembicaraan perkataan-Mu Tuhan. Mari mampukan setiap kami, setiap umat, setiap keluarga Oma Metawati Tuhan. Yakin Tuhan tetap pelihara Oma ini. Tuhan jagai dia, lindungi dia, pelihara dia, berkati dia Tuhan. Dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebahagiaan di usia lanjutnya. Tetap memandang Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan. Hidupnya akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar Engkau mengingatkan hidup kami. Hidup ini Tuhan, hidup yang sementara ini ada jalan kehidupan, ada jalan kelimpahan di setiap kehidupan kami umat-umat pilihan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan ibu Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Kita memasuki perayaan spesial pada hari merayakan ulang tahun buat Oma kita, Oma Metawati yang ke-85 tahun. Saya undang untuk Oma bisa berdiri di sini sama Opa, bisa didampingi di sini. Dan saya undang untuk jemaat semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan Happy Birthday. Come on.
Berdoa dulu ya. Tapi siapkan dulu. Tahan dulu opa kuenya. Tahan dulu. Kita tunggu bapak kita berdoa dulu. Sebelum bapak bantu kue kita berdoa dulu. Silakan Anak cucu, mantu berdoa buat Oma Metawati juga jemaat Tuhan. Mari bangkit berdiri, arahkan tangan kanan kita kepada Oma ini. Tetap sehat, tetap kuat. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan pada siang ini, di mana Tuhan adakan ucapan syukur keluarga ini buat